Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita membaca renungan pagi hari ini yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Suryadi Wangsa Wijaya. Tema Tahun Pelipat Gandaan, subtema Kuasa Injil, bagian ke 1129, ayat firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13. Hari ini seluruh gereja memperingati hari Pentakosta, 50 hari setelah Yesus bangkit. Hari turunnya Roh Kudus sekaligus merupakan hari lahirnya gereja di dunia dan hari pertama Injil diberitakan. Peristiwa turunnya Roh Kudus dicatat dengan jelas oleh Lukas jika kita membaca di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-47. Pertama-tama saat Roh Kudus dicurahkan, kita temukan ada 3 fenomena yang sangat luar biasa. Fenomena yang pertama yang terjadi saat Roh Kudus turun ditandai dengan adanya tiupan angin keras. Yang kedua ditandai dengan lidah-lidah seperti nyala api. Ketiga adalah murid-murid yang kumpul di loteng Yerusalem dipenuhi Roh Kudus. Tiupan angin yang keras, lidah-lidah seperti nyala api dan berbahasa roh adalah tanda kehadiran Allah. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi di dalam murid-murid mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Disinilah kita lihat peristiwa supernatural terjadi. Bahasa-bahasa lisan yang dikatakan oleh murid-murid semuanya dapat dimengerti oleh orang-orang yang berkumpul di Yerusalem. Alkitab mencatat di ayat 7-8, mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?" Ayat 8, "Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita?" Kemudian Petrus bangkit dengan penuh keberanian, lalu mulailah berkhotbah. Ia menjelaskan apa yang terjadi dengan jelas. Hari itu menjadi hari pertama Injil diberitakan. Seperti apa dicatat di Alkitab, begitu Injil diberitakan, maka pada hari itu juga 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Isi pertama, pencurahan Roh Kudus adalah bukti Allah mencurahkan roh yang tidak terbatas. Yohanes 3 ayat 34 berkata, "Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas." Roh Kudus yang turun ke bumi yang gantikan pelayanan Yesus adalah roh tidak terbatas. Tidak ada jarak, ruang, waktu yang dapat membatasi roh Allah bekerja. Ketika kita respon dengan Roh Kudus dan miliki hati yang siap bekerja dengan Roh Kudus, maka Injil berkata di Yohanes 14 ayat 12, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Kata barang siapa percaya sangat penting. Masalahnya di sini, apakah kita percaya? Arti percaya di Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar atau nyata. Bahwa apa dikatakan Tuhan itu 100% adalah benar. Kita memang terbatas. Saya terbatas, saudara terbatas. Tuhan memang tahu kita terbatas. Maka daripada Allah mengaruniakan rohnya yang tidak terbatas. Jangan berkata, "Saya tidak bisa." Jangan juga berkata, "Saya ini tidak bisa bersaksi." Jangan kita membatasi Allah. Tetapi percayalah, Allah telah impartasikan roh yang tidak terbatas, supaya kita yang terbatas dapat melakukan sesuatu yang tidak terbatas juga. Isi kedua, kita sangat membutuhkan api pengurapan Roh Kudus. Tanpa dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus, maka kita tidak beda dengan orang dunia. Baptisan Roh Kudus menjadikan kita beda dengan dunia. Sebelum Allah pakai seseorang, Allah selalu urapi dengan Roh Kudus, baik itu di zaman Perjanjian Lama, lebih khususnya di zaman Perjanjian Baru.
Tuhan Yesus saja sebelum ia memuliakan pelayanannya di bumi, ingat ketika Yesus di bumi, ia 100% manusia. Oleh karena itu Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah. Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Murid-murid Tuhan Yesus diurapi setelah murid-murid terima impartasi api pengurapan Roh Kudus. Hidup mereka berubah dan mereka dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil, dan oleh kuasa Roh Kudus Injil tersebar di seluruh dunia. Lantas bagaimana dengan kita saat ini? Hari ini minta Roh Kudus urapi hidup kita, pimpin kita dan sertai kita. Lukas pasal 11 ayat 13. Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Terima urapan adalah sama dengan kita terima kuasa dan kemampuan dari Allah untuk melakukan perintahnya. Allah mengurapi kita dengan tujuan yang sangat jelas, yaitu seperti yang ditulis di Yesaya 61 ayat 1 dan Matius 10 ayat 7-8. Selamat memperingati dan merayakan hari Pentakosta, hari lahirnya gereja Tuhan, dan tangkaplah api pengurapan Roh Kudus dan pergilah beritakan Injil. Pembacaan Alkitab hari ini Mazmur 147, 1 Raja-Raja pasal 3-4, Yohanes pasal 11 ayat 1-17 dan Amsal pasal 28. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih Tuhan, buat berkat Tuhan, buat pernyataan Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kami, bahkan renungan pada hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa khususnya untuk Bapak Ibu Saudara yang mungkin mendengar, melihat tayangan ini, dan mereka mengambil keputusan mau percaya kepada Yesus Kristus Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup pribadi mereka. Biarlah Bapak Ibu mengikuti doa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus, pada hari ini saya mendengar kabar baik Injil itu, dan aku mengambil satu keputusan untuk percaya, mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat hidup pribadiku, penebus dosaku. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Spudi.